Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nesya Batam. Oke ya, kali ini saya ingin membahas tentang psikotes. Karena akhir-akhir ini siswa yang ketemu saya di sekolah setelah tamat cap jari ya, khususnya di SMK. Setelah cap jari saya tanya, udah kerja? Belum. Ada yang belum ya? Udah kerja? Udah. Alhamdulillah. Udah kerja Pak? Ada yang bilang, udah tes Pak tapi belum dipanggil. Kenapa? Kayaknya tesnya saya nggak lulus Pak. Susah-susah Pak ternyata tesnya. Ada yang mereka itu baru tahu tesnya itu berbentuk seperti itu. Jadi waktu kita di sekolah memang tes-tes waktu masuk ke PT itu nggak kita ajarkan, memang nggak ada gitu loh. Ya memang nggak ada sih. Oke ya, di video kali ini saya ingin menjelaskan jenis-jenisnya aja. Kita mempelajari jenis-jenisnya, psikotes dalam tes di PT itu seperti apa. Oke ya, tidak memperpanjang waktu, saya juga butuh bantuan Google ya. Setahu saya sih ada 13 jenis tes psikologi itu ya. Kita cek aja di Google ya. Kita kasih narasumbernya dari mamikos.com. Oke, mamikos.com. Oke, kalau dia ada 15 ya. Bener ya. 15 dari mereka ini mengatakan nomor 5 dengan nomor 6 itu ada tes gambar dan tes gambar 2. Nomor 9 juga tes deret gambar, terus ada tes deret gambar 2. Oke ya. Kita langsung masuk aja yang pertama ya. Oke, yang pertama itu tes logika aritmatika ya. Logika aritmatika ini sebenarnya mata pelajarannya udah kita pelajari waktu kita di SMA atau SMK. SMP pun juga ada kayaknya seperti ini mata pelajarannya kita jumpai ya. Nah, tes logika aritmatika ini adalah di mana angka-angkanya ini dideret-deretkan ya. Misalnya seperti contoh nomor 1 ini ya, 10, 4, 90, 7, 80. Nah, ini ternyata dia melompat ya. 100 lompat ke 90, lompat ke 80. Nah, seharusnya yang lompatnya adalah ke 60 ya. Ya, ke 70. Tapi kan soal berikutnya bukan yang itu yang ditanya, tapi adalah di samping 80. Kalau di samping 80 itu kan yang loncat angka 7 ya. 4 ke 7 itu tambah 3. Nah, 7 ke berikutnya itu ada tambah 3 adalah 10. Maka jawabannya C. Jadi kurang lebih seperti itu yang tes logika aritmatika. Oke ya, kita masuk yang kedua. Tes analog. Oke, tes analog verbal atau sinonim persamaan kata. Nah, ini juga pernah kita pelajari ya. SD, SMP, SMA itu kita pelajari semua. Hanya saja di sini kita harus memperbanyak kosakata, apalagi kata-kata ilmiah, kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan dalam perindustrian ya. Kayak seperti contoh relatif ya. Persamaan katanya apa, sinonimnya apa, renovasi, antariksawan Rusia. Nah, nanti teman-teman bisa juga buka di link Google mamikos.com ini sepertinya bagus pembahasannya ini ya. Oke, kita masuk yang selanjutnya, nomor 3. Nah, di nomor 3 ini adalah tes antonim atau lawan kata. Yang tadi kita jumpai yang sinonim, sekarang dia adalah antonim ya. Antonim itu adalah lawan kata. Yaitu juga pernah kita pelajari sebenarnya SD, SMP, SMA ya. Antonimnya hanya saja di perkembangan zaman ini yang digunakan lebih-lebih adalah kata-kata yang lebih ilmiah atau kata-kata yang tidak umum seperti biasanya orang katakan, yaitu sifat-sifat baku yang sering digunakan dalam kehidupan dunia pekerja gitu loh ya. Seperti nomor 1 ini adalah pakar, lawan katanya apa, terus orator, lawan katanya apa, dinamis, lawan katanya apa. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di sini. Ini bagus sekali nih dari mamikos.com ini ya. Sepertinya lengkap ini ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah padaan kata. Padaan kata ini adalah kita memilih kata yang tepat untuk dari soal. Jadi misalnya nomor 1 ini ada contoh ya. September, Agustus. Nah, September ke Agustus ini ternyata adalah mereka turun 1 bulan. Berarti kalau bulan Mei turun 1 bulan adalah Aprilnya.
Jadi kita harus melihat apa hubungan dari September dengan Agustus. Ternyata bisa kita bilang Agustus itu adalah sebelum September, atau September itu setelah Agustus. Maka setelah bulan apa yang menjadi Mei, yaitu bulan April. Bisa juga kita ngolah seperti itu. Atau di contoh nomor 2, ini adalah titik-titik api, titik-titik matahari. Nah, api sama matahari ini kalau kita perhatikan itu sama-sama sumber ya. Nah, panas dan hangat itu matahari sebenarnya bisa saja, tapi kita cari yang lebih tepat ya. Kalau dari mereka itu adalah C, panas dan terang ya, kemungkinan ya memang itu yang lebih tepat ya. Sama-sama menghasilkan api, menghasilkan panas, matahari menghasilkan terang. Oh, ini bukan menghasilkan tapi lebih dimanfaatkan ya. Api digunakan sama orang-orang untuk panasnya, sedangkan matahari digunakan orang itu lebih umumnya itu terangnya. Jadi kita harus lebih bisa mempadaan kata, itu lebih tepat. Padaan itu ya berhubungan dengan apa dia. Oke, kita langsung masuk ke nomor 5. Oke, nomor 5 adalah tes pasangan gambar ya. Biasanya ini kita udah pelajari di SD ya. Pasangan gambar ini ibaratnya kita dikasih kolom A dan kolom B. Nah, kita memilih ya, misalnya nomor 1 ini berpasangan dengan gambar apa ya. Ternyata gambar di S ya. Gambar di S gini ya. Di S ini dia. Gitu ya. Nah, gampang sekali ya. Hanya mana misalnya kayak ini T dengan yang nomor 25 gitu ya. Kita sama ini 15 mungkin dengan yang S gitu, atau dengan Q nih, S ini dengan Q. Kita hanya mempadaan kayak 14 ini lebih cocok dengan apa? Nggak mungkin G ya, karena ini lebih besar. Ya 14 dengan E gitu ya. 14 dengan E kayak gitu. Kita lebih mencocok-cocokkan. Nah, ini sudah kita pelajari di SD. Di SD itu TK lagi bahkan kita udah mempelajari ini. Hanya saja ini dia bentuknya yang lebih rumit ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Tes pasangan gambar. Nah, ternyata tes pasangan gambar 2. Tadi tes pasangan gambar 1. Ternyata tes pasangan gambar 1 itu tingkat kesulitannya nggak terlalu ribet yang sebelumnya. Hanya kita cocok-cocokin bentuknya aja, yang palingan rotasi perputaran gambar aja. Nah, yang sekarang di tes pasangan gambar 2 ini adalah kita mencoba apakah pasangan gambar ini, mereka ini apabila dirotasi itu gambarnya itu diputar. Temennya ini gambarnya diputar. Jadi kita menggunakan otak kita nih ya, kita mencerna gambar ini kira-kira sama nggak dia, mereka itu sepadan nggak gambarnya itu. Kalau dalam pelajaran yang kita SMP namanya adalah kongruen ya, kongruen. Dia gambarnya persis, sama besar, sama bentuk, sama ukuran, kongruen ya. Nah, kita bahas aja ya. Nomor 1 ini jelas dia tidak ya, petunjuknya adalah beri gambar O jika gambar itu sama dan X jika gambar itu berbeda. Nah, jelas enggak dong. Yang pertama itu ya, yang pertama ini adalah segitiga sama kaki. Terus di sini segitiga siku-siku ya, pasti enggak dong. Oke. Nomor 2 ini seandainya dirotasi, iya bener, tapi mereka jawabnya salah ya. Saya rasa nih agak-agak keliru ini mungkin amikosnya ini. Ya, menurut saya ini bener ya. Karena kalau misalnya gambar ini kita putar sebesar 90 derajat ya, 90 derajat kita putar, dia pasti gambarnya sama ya. Sama persis ya, saya yakin kali itu. Oke, nomor 3 pasti iya ya, nggak ada bedanya nih. 4 ini ya pasti benar juga. 4, 5 ini ya, ini jelas beda nih 5 ini ya. Oke, teman-teman bisa mempelajari lagi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin request dari sifatnya 15 kita bahas nih yang mana, nanti kita dalamin. Jadi kita hanya menjelaskan macam-macamnya aja dulu ya, sama garis-garis besarnya. Oke ya. Masuk tes matematika dasar. Nah, matematika dasar ini sering digunakan di tes-tesnya seperti toko-toko minimarket ya, yang sekarang yang terkenal itu Alfamart sama Indomart ya. Mereka sering tes-tes yang seperti ini. Seperti nomor 4 ini. Nomor 4 sering keluar nih dari yang kayak gini. Berapa jumlah 4 orang dan 11 orang? Ya memang simpel, tapi kalau misalnya kayak gitu aja nggak bisa ya nggak bisa. Matematika dasar ini biasanya lebih ke diskon ya, lebih ke kalau kita punya uang 10 misalnya kita punya uang 1000 dapat 3 batang,
kalau kita membutuhkan 9 batang duitnya berapa ya. Di Alfamart sama Indomart biasanya minimarket kayak gitu, ini matematika dasarnya sering keluar ya, tidak kemungkinan dengan tes-tes perusahaan lain nggak keluar ya, karena ini matematika ini umum sekali ya, mau tes dimanapun pasti matematika digunakan. Jadi saran saya kepada seluruh siswa yang sekarang masih sekolah ya, kalian harus bisa MTK supaya juga bisa masuk ke dunia kerja. Kalau nggak bisa kalian MTK, wah dasarnya udah kacau banget itu. Oke, kita masuk ke tes berikutnya, tes ke-8 ya, tes pencerminan gambar. Oke, ini pencerminan gambar ini adalah bayangan. Ini juga sudah kita pelajari di kelas SMP ya. Nah, pencerminan atau nama lainnya gambar pencerminan ya. Sekarang nih 1, 2, 3, 4, terus di sebelahnya ada pilihan ya. Nomor 1 itu A ya. Dia itu apabila dicerminkan seperti ini, berarti sini ada garis. Ada garis cermin ya. Ada garis cermin ya. Nama bahasa lainnya adalah refleksi ya, saya baru ingat. Refleksinya. Nah, refleksinya itu garis yang bawah, yang B. Ya. Yang A ini yang atas ini, yang B ini refleksinya yang bawah. Nah, seandainya C ini ada titik, maka refleksinya seperti apa? Maka jawabannya pasti 2 ya. Ya, tidak mungkin jadi bayangannya seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Oke, kita masuk ke nomor 2 contohnya. Nah, ketika lingkaran bergaris dicari cabang. Nah, ketika panah, ketika tambah ya, angka plus ditambah dengan gambar ini, mana yang lebih cocok ya? Yang cocok adalah yang nomor 5. Oke ya. Oke, nomor gambar juga nomor 5 ya. Oke, cocok ya. Oke, seperti gitulah nanti kita kita pelajari yang lain-lainnya nanti apabila ada request dari teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke nomor 9, tes deret gambar. Nah, tes deret gambar ya. Tes deret gambar ini sebenarnya adalah tes yang paling mudah untuk kita kerjakan ya. Berderet gambar ini kita hanya memilih aja. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman gak usah ragu untuk mencoret soal apabila dia pakai kertas ya. Teman-teman coret aja dari atas ke bawah nih, sambung aja. Sambung. Nah, ternyata ada satu garis itu adalah yang ini, nomor 8. Ya, nomor 8 sama 3 garis. Nomor 8 yang 3 garis nih. Satu garis ke atas ke bawah yang tebal, bintik-bintik, putus-putus ya. Nah, itu ada 3 garis. Nomor 8 yang cocoknya. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini udah jelas sekali ya. Setiap kotak tuh dihitamkan. Setiap kotak dimasukin yang hitam. Nah, dari soal-soal di bawah ini yang memiliki satu kotaknya yang hitam itu adalah nomor 4. Gitu aja. Paling gampang sebenarnya ini. Oke, kita masuk ke yang lainnya ya, yaitu tes deret gambar 2 ya. Tadi tes deret gambar 1, tes deret gambar 2. Nah, ini lebih reward kalau banyak gambar. Orang kalau udah memiliki tingkat stresnya yang tinggi, dia udah malas nengok ini ya. Padahal sebenarnya gampang aja ya. Kita contoh nomor 1 ya. Nomor 1 itu dia hitam gelap, silang putih. Silang putih, hitam gelap. Sebenarnya kita tengok aja lagi. Yang nggak ada di sini adalah yang disilang. Maka kita pilih nomor 2. Masuk ke yang nomor 11 yaitu tes spasial. Nah, tes spasial ini membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, tingkat IQ yang lebih tinggi ya. Nah, kita lihat ya, perhatikan ya, di nomor 1 ini ada dadu, oke ya. Di nomor 1 ini ada dadu ya, di mana dadu ini kita perhatikan yang terlihat hanya 3 gambar. Oke? Yang terlihat hanya 3 gambar. Nah, kita perhatikan yang A ya. Yang A ini dia memberikan kosong terus titik. Ya. Segi 4 hitam ya. Kita perhatikan ya, antara segi 6 ini dengan kotak ini seharusnya mereka dempet ya. Kalau satu ini tidak, nggak usah mikirin yang sebelahnya, kita langsung yang B. Oke ya, ada nggak yang B ini sendiri tapi dia ada 2 gambar yang tidak nampak? Bener ya, alasnya sama paling belakang ya, kemungkinan ini bisa dipakai. Oke, kita perhatikan gambar yang sebelahnya. Kita perhatikan gambar yang pentol korek ya. Karena gambarnya seperti pentol korek, kita bilang pentol korek ya, korek kayu ya.
Nah, pentolnya itu di sebelahnya kotak, sedangkan gambar di sini adalah pentolnya itu bukan di sebelah yang kotak, dia lebih menjauh ya, berarti bukan yang ini, kecuali pentolnya di sini. Kalau pentolnya di sini saya langsung silang B. Oke, kita langsung pilih yang B. Oke, kita tengok yang C. Sedangkan yang C ya, yang C ini bener ya, ada nggak satu kotak yang apabila dia dua yang tidak nampak gambar, bener, belakangnya sama alas bawah, bener ya. Nah, sekarang kita perhatikan di segitiga ini. Oke, nah hubungan mereka berdua ini adalah dia itu tidak memanjang seperti ini, kecuali ini berdiri. Oke, kalau ini berdiri benar, mereka bersebelahan, tapi ini tidak memanjang. Oke ya, kita perhatikan yang D, ya D ini benar, ya, karena yang A tadi salah, yang D ini benar. Yang ini ya, yang maksudnya itu bukan, kita belum tentu bilang D ya. Yang bagian gambar pertama ini benar, ya, segi 6, segitiga, terus belakangnya kosong apabila dilipat ya. Ini sebenarnya dadu apabila dilipat ya. Nah, yang ini apakah ada nanti dia itu ketika diberdirikan dia memberi gambar yang juga kosong? Ini juga benar ya, belakang sama samping kiri ya, belakang sama samping kiri. Nah, tapi apabila mereka ini dilipat ya, nah gambar belakang ini kena double ya. Ini kan belakang, ini depan ya, depan yang ini kita lipatkan, ini atasnya sebagai atap, berarti ini bagian belakang. Nah, seandainya ini juga dilipat ya, pentol koreknya pas di sini ya, maka kalau ini dilipat, ini yang paling belakang ini ya, paling belakang ini. Nah, sekarang kita perhatikan coba yang ini ya, ini benar, dah sama seperti yang D tadi yang pertama. Nah, yang ini lebih tepat lagi dia. Oke, ini kan garisnya kan menunjukkan ke bawah ya, ini kan ke bawah, ya. Apabila ini dilipat, kita sesuaikan gambarnya, kita berdirikan, maka yang ini jadi bawahnya, yang ini jadi kiri. Apabila mereka ini dilipatkan sama-sama disatukan, ya, mereka akan berbentuk ini. Kita coba lihat ya, benar nggak ya jawabannya E? Oke ya, jawabannya E, ya. Nggak mudah sekali, tapi kita butuh ketelitian yang lebih tepat. Oke, kalau misalnya dia sudah tidak cocok, jangan kita coba ya, yang pertama nggak cocok, jangan kita tengok, kita perhatikan yang sebelahnya lagi, nanti kita makan waktu habis, karena psikotes ini biasanya waktunya sangat-sangat terbatas ya, dengan beberapa soal yang banyak waktunya terbatas, apalagi tes CPNS. Tes CPNS itu benar-benar waktunya tekanan. Kita contoh nomor 2 nih, coba kita lihat gambar apa nih. Oh, ini ada gambar bangun ruang segi 5 sama sisi semua ini kayaknya. Oh, kalau sama sisi semua gampang. Oh, ini dia minta potongan-potongan ya, bentuk bangunan apa saja yang diperlukan. Oke, yang ini nih, ya karena nomor A ini ya pasti salah lah, pasti dia membutuhkan 5 sisi, ini cuma 3. Oke, nah yang lebih tepat yang E ya, ada 5 sisinya nih, 1, 2, 3, 4, 5 sama alas dan penutup atasnya. Banyak E. Oke, kita langsung masuk ke yang nomor berikutnya ya, 12, tes Baum atau tree test. Nah, tree test ini biasanya adalah kita disuruh bikin gambar pohon. Oke, kita baca ya. Gambarlah pohon berkayu, tidak diperbolehkan menggambar pohon kelapa atau pohon pisang, bambu, semak belukar, dan jenis tanaman monokotil. Monokotil itu adalah tanaman yang daunnya lurus. Ya, kalau kita belajar biologi tuh kayak tebu, itu nggak boleh tuh tebu karena daunnya lurus, monokotil. Ya. Mereka nggak bisa itu, kayak lalang-lalang itu, mereka nggak mau gambar-gambar seperti itu ya. Tuliskan nama pohon tersebut di halaman kertas baliknya. Jadi kita udah gambar, terus di baliknya waktunya 10 menit. Nah, teman-teman kalau dikasih waktu 10 menit ini, usahakan gambar-gambarnya bener-bener real dan nyata, nampakkan dari akar, batang, daun, ranting secara detail ya. Jadi teman-teman nanti baca sendiri ya, kenapa dia harus secara detail ini. Nanti bisa dibuka nih, Mami Kos nih bagus sekali nih, saya baru buka juga nih hari ini ya, ini sangat bagus sekali ya. Kita latih aja gambarnya. Sebenarnya gambarnya kalau kita nggak bagus-bagus banget sebenarnya nggak masalah, tapi kita bisa mendetailkan gambar sebenarnya ya. Oke, versi kedua, peserta diharuskan menggambar jenis pohon berkayu tanpa kriteria yang jelas, namun merujuk pada jenis tanaman di kotil. Versi kedua,
memiliki pengecualian sama dengan versi pertama, ya ini pohon jenis bambu, pisang dan semak belukar. Oke, tadi ada 2 ya. Kita masuk ke tes 13, HTP host 3 person test. Ini HTP test, saya baru dengar ini. Kita perhatikan ya, gambarlah sebuah rumah. Oh, menggambar juga dan seorang rumah. Berarti kita menggambarkan kehidupan ya. Kita coba ya, jawabannya adalah perhatikan hal berikut ini sebelum menggambar rumah. Pertama, garis dan dinding mewakili ego seseorang. Garis dan dinding yang terlalu samar menunjukkan ego yang lemah, sedangkan bila terlalu tebal menunjukkan kecemasan yang berlebihan. Oh, ini garis-garis yang kita gambar tadi seperti sebuah rumah, sebuah pohon dan sebuah manusia. Nah, itu nanti mereka lebih melihat kepribadian kita di jenis gambar itu. Sepertinya dari ketebalan, ketekanan kita terhadap pensil tadi ke kertas itu, ketebalannya, kehalusannya itu dilihat dari tikungan, mungkin dari jenis jendela yang kita ambil, dari tanah tempat berpijak rumah mewakili penerimaan terhadap kenyataan, ya macam-macam ya. Oke, kita masuk ke 14, tes draw person. Gambarlah seseorang dan buatlah detail mungkin. Itu waktunya juga 10 menit ya. Dasar utama penilaian adalah proporsi anggota tubuh, kelengkapan anggota tubuh, detail gambar. Nah, teman-teman apabila disuruh gambar seseorang yang seperti ini, saya menyarankan teman-teman gambar manusia dengan lengkap pakaian yang sedang ingin bekerja. Ya, detail-detailnya itu orang yang sedang ingin bekerja. Cobalah kita gambar orang yang sedang ingin bekerja. Ya, coba kita lihat ya. Semakin profesional ya, proporsi anggota tubuh semakin profesional, seimbang perbandingannya ukuran badan yang lain-lainnya. Ya, simetris ya, maka semakin tinggi skor diperoleh. Kelengkapan anggota tubuh semakin lengkap semakin tinggi nilainya. Lengkap leher dan badan, tangan, kaki dan seterusnya. Detail gambar semakin detail gambarnya, Anda semakin tinggi pula nilainya. Oke, kita tes aja ya. Kita ya kalau nggak pandai gambar ya macam mana lah. Ya usahain aja, kita lengkapin ya. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada semua ya. Kita lengkapin aja. Sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa hubungannya ya tes-tes kayak gini kalau saya masuk PT ya? Sebenarnya mereka ingin mencek kepribadian kita ya, karena orang PT atau orang perusahaan itu menerima kita ya sebagai partner kerja. Kalau mereka itu tidak cocok dengan hasil kepribadian kita, ya ngapain mereka terima? Nanti ujung-ujung nggak bisa kerjasama pula ya kan, nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak tekanan ya, karena mereka mencari seseorang yang bisa menjadi partner kerjanya. Jadi kita ya legowo kita menerima apa yang mereka tes ya, namanya juga kita butuh kerja ya kan. Oke, ini yang tes yang terakhir adalah tes warteg. Yang terakhir tes warteg. Warteg ini kalau nggak salah saya ini contoh gambar juga ini. Oke, tes warteg ini di bawahnya adalah 8 kotak. Oh, tes warteg itu adalah dia diberi gambar kotak ya, 8 kotak. Misalnya kotak pertama saat saya gambar titik, terus kedua dari gambar huruf S ya, ada cuman ya nggak ada contoh tes warteg ya. Sebenarnya ada tes lagi nih, Pauli dan apa gitu ya, biasanya berbentuk koran gitu. Oke ya, ada tes psikotes yang lain ini. Oke, kita buka. Ternyata nggak 15 guys, masih banyak ternyata. Oke, ada namanya tes Pauli. Ya kita tes dulu. Pauli, dia ada 2 dia, Pauli dan apa gitu ya. Pauli atau Paula ya. Gambar, kita tag gambar aja. Tes Pauli itu kita misalnya kasih titik, kita gambarnya yang ya, tes Pauli itu seperti ini. Nah, gini tes Pauli. Nah, yang pernah saya baca tes Pauli ini kalau bisa ya, kalau bisa yang melengkung, kalau melengkung ini, usahakan kita gambar benda hidup. Nah, kita usahakan benda hidup. Nah, kalau ada garis-garis lurus ini, ya kita usahakan dia gambarnya adalah gambar benda. Mungkin titik ini biasanya sering banyak orang bikin nih bunga ya, bunga, jam dinding ya, titiknya sebagai tengah, jam dinding dan yang lain-lain. Nah, ada juga yang mengatakan jangan kita langsung
mengerjakan yang di kotak nomor 5. Kotak nomor 5 tuh yang ini. Nggak tahu saya alasannya apa ya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca ya kenapa nggak. Dia kita disarankan jangan mengerjakan yang ini. Terus kita juga jangan menonton kerja dari nomor 1. Kita boleh dari yang mana aja. Oke? Misalnya ini kita gambar seperti apa ya. Kalau nggak salah saya contoh pernah gambar ini dibuat orang. Kalau yang nomor 5 ini tusuk jarum tusuk ya, jarum suntik ya. Di sini nih gambar S ini cocoknya kita gambar apa makhluk hidup ya, mungkin bisa gambar burung, bisa kita gambarkan paruh apa, ini paruh apa, terus kita tinggal sayapnya boleh. Nah ini kalau saya pernah nengok orang bikin gambar masjid ya, ini adalah pilar-pilar tiang-tiang rumah. Nah oke. Nah pokoknya intinya gambar yang garis-garis ini kita kalau bisa gambar benda mati, yang melengkung-lengkung kita gambar benda hidup. Jangan semuanya kita bikin gambar mati. Nah biasanya orang-orang itu yang tidak memiliki variasinya, dia dengan fokus dengan satu, dipikirnya kalau menggambar itu benda yang lebih mudah. Nah berarti kan orang itu tidak bisa menerima tantangan, mungkin kayak gitu kali ya. Oke, nah ini namanya tes warteg. Ini tes warteg ini, bukan Pauli ya. Ini tes warteg. Warteg tadi warung Tegal ya. Warteg. Oke, kita cari tes Pauli ya. Pauli itu yang tes koran itu loh. Nah ini dia tes. Nah ini yang keberapa nih? Ke-17 kali ya. Makanya 15 sebenarnya tes itu setahu saya sih. Tadi saya ngomongin 13 ya. Dia 15 berarti. Tes yang ini nih Pauli sama apa? Dia ada pasangannya itu. Bedanya kalau Pauli nah Pauli ini koran. Nah Kraepelin atau Pauli ya, bedanya Kraepelin atau Pauli saya pernah baca di sini mungkin kecil ya, tapi kalau misalnya kita tes koran ini nanti dia itu besar kertasnya ya, kemungkinan besar itu sebesar kertas plano, satu plano ya. Kalau teman-teman nggak tahu satu plano nanti boleh cek di Google. Nah cara pengerjaan ini kalau misalnya tadi ada dua ya, saya lupa pula ini Kraepelin dan Pauli. Nah Kraepelin itu kalau Kraepelin itu kita tulis dari bawah ngejumlahnya. Kalau Pauli dari atas. Kraepelin dari bawah, Pauli dari atas. Nah jenis-jenis angkanya itu saya juga nggak pernah sih jumpa tes ini, tapi saya pernah baca gitu ya, baca pengen kerja gitu tapi nggak jumpa juga, tapi kita harus tahu gitu tesnya ya. Nah ini kita menjumlahkan ya, kita misalnya dari Kraepelin tadi, kalau Kraepelin kita jumlahkan dari bawah 5 dengan 7 kita jumlahkan 12, tapi kita tulis angka 2 aja di sini. 2. Antara 5 dan 7 kita tulis 12 kan, tapi angka satuannya aja 2. Oke. Nah, begitu berikut dengan 8 sama 5 itu 13, 3, 11. Nah, biasanya ini mereka ngasih waktu kita beberapa detik. Kayaknya seperti ada instruksi. Nah, kita mengerjakan sampai mana? Pas dia bilang garis, kita kasih garis atau berhenti. Nah, kata bilang berhenti bisa dibulatkan atau garis ya terserah lah nanti protokol dari mereka itu suruhnya apa gitu ya. Nanti kalau misalnya bilangnya mulai dari Pauli itu dari atas. Nah kalau bisa nih full semua. Biasanya mereka ini nanti waktunya berbeda-beda, nggak sama semua ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 biasa aja. Kolom 1 30 detik kita suruh nambahin, kolom 2 nanti 40 detik. Biasanya yang dilihat itu adalah grafiknya yang semakin meningkat, berhentinya di mana. Nah kalau grafiknya semakin meningkat berarti semakin bagus. Tapi kenapa operator pengujinya itu menggunakan waktu berbeda? Mungkin dia ingin meminimalisirkan kecurangan, karena ada yang ingin grafiknya itu datar ya, ketika pas dia berhenti dia di titik yang sama, berarti orang tuh konsisten gitu. Karena orang takut nanti tiba-tiba kalau dibilang 4 misalnya tadi waktu 40 detik ternyata dia berhenti di tengah. Ketika dikasih 60 detik kan nggak mungkin mereka di tengah, pasti di atas ya kan kalau mereka hebat gitu. Nah nggak mungkin mereka dibuat imbang gitu, karena kan penjumlahannya juga angkanya sama gitu ya, belas-belasan, angka belasnya aja yang misalnya 11 ya 1, 17 ya 7, angka belakangnya aja yang kita tulis di antaranya. Nah nanti kalau ada perintah masuk ke kolom berikutnya, kita masuk kolom berikutnya. Kita kalau nggak salah saya ini adalah tesnya ada protokol ya. Ini adalah menguji dari kepanikan kita dan tertekannya ya. Ada teks di bawah,
kita boleh baca, teman-teman juga boleh baca. Ini dari cermati.com ya. Itu yang sepengetahuan saya jenis-jenis psikotes yang ada. Tapi terlebih banyak tadi yang ada kita ketemui adalah, yang jarang kita temui tadi adalah tes koran tadi, tes warteg. Warteg itu jarang, tapi ya hati-hati saja kalau jika ketemu ya. Sekian dulu dari YouTube saya. Sekian dari penjelasan saya dari jenis-jenis psikotes yang ada untuk masuk ke dunia pekerja industri, melanjutkan perkuliahan jenjang pendidikan bisa, ataupun dia memasuki nanti CPNS ya. Kalau misalnya nanti dikeluarkan kisi-kisi seperti ini, kita nggak kaget lagi untuk mempelajarinya. Oke.